Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan segera mulai untuk Zoom kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di acara rutin kita setiap hari Jumat malam untuk sama-sama kita menimba ilmu, sama-sama kita berdiskusi tentang kesehatan dan juga manfaat dari produk-produk Prive Indonesia. Dan senang sekali Suci pada malam hari ini kita sudah ditemani oleh seseorang yang luar biasa, Dr. Wijaya Hayahya, yang akan menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam, Dok. Selamat malam, Si Suci. Iya, ini sepertinya Dr. Wijaya fresh banget nih, habis pulang jalan-jalan katanya ya, pulang liburan ya. Iya, break Oke, time. Bapak Ibu sekalian, topik kita pada malam hari ini cukup menarik karena sesuatu yang luar biasa yang belum pernah kita bahas sebelumnya di Zoom yang lalu-lalu. Topik ini seputar dampak TBC kronis. Nah, kenapa kita mengangkat topik ini pada malam hari ini adalah karena besok, tepatnya pada tanggal 24 Maret, itu diperingati sebagai Hari TBC Sedunia. Nah, untuk karena itu kita akan sama-sama membahas, kita sama-sama diskusi mengenai apa sih penyakit TBC itu ya, bagaimana dia bisa menimpa seseorang ya, atau bagaimana seseorang bisa terpapar penyakit TBC dan juga bagaimana solusinya dan juga dikaitkan dengan pemanfaatan produk-produk dari Prive Indonesia tentunya. Nanti kita akan berdiskusi setelah Dr. Wijaya memaparkan beberapa tayangan slide ya Dok ya. Jadi Ya, kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan dari Dr. Wijaya sesaat lagi. Dan bagi Bapak Ibu yang masih ingin mengundang teman-temannya, silahkan minta kerjasamanya untuk di-mute dulu mikrofonnya untuk sesi tanya jawab. Nanti Bapak Ibu sekalian boleh chat di dalam kolom komentar ya atau kolom chat pertanyaan-pertanyaan seputar tentang penyakit TBC atau mungkin gangguan pernapasan atau paru-paru ya. Jadi di luar untuk topik yang pada malam hari ini jawaban dari pertanyaan Bapak Ibu kita akan hold terlebih dahulu. Baik, tanpa memperpanjang waktu lagi, kita akan diskusi panjang lebar supaya waktunya lebih lama lagi. Suci akan serahkan floor pada malam hari ini kepada Dr. Wijaya. Selamat malam, Dok. Silakan. selamat malam, Si Suci. Terima kasih. Ya, Saya terima share kasih, Dok. screen ya. Silakan, Dok. Bisa keluar? Kelihatan, Dok. Jelas, Dok. Iya. Ya, kita mulai ya karena sudah jam berapa ini ya? 8.45. Oke. Jadi malam ini kita secara khusus mau membahas mengenai TBC kronis. Tuh, ya. Nah, kita perlu tahu walaupun kita tidak sampai detailnya, tapi sebagai pemerhati kesehatan, sebagai orang-orang yang berkecimpung, berurusan dengan orang-orang sakit, kita perlu tahu mengenai penyakit yang satu ini. Baiklah, jadi ini topik kita hanya 5 subtopik ya. Kita akan masuk dalam pengenalan pada TBC ini. Jadi TBC itu singkatan tuberkulosis. Kita mungkin lebih hafal mengenai TBC-nya sampai lupa kepanjangannya apa. Ya. Dan TBC ini disebabkan oleh satu bakteri yang berbentuk panjang, basil, yang dalam teknik pewarnaannya itu dia agak khusus gitu. Dia harus menggunakan bahan pewarna dan teknik yang melibatkan asam ini. Jadi dikenal sebagai basil tahan asam. Ya, nanti dalam pemeriksaan sering disingkat sebagai BTA. BTA-nya positif atau negatif. Gitu. Itu BTA singkatan dari basil tahan asam.
Nama latinnya itu Mycobacterium tuberculosis. Nah, repotnya kalau kena penyakit ini, obatnya itu spesifik, ya. Jadi kalau antibiotik itu macam-macam, untuk TBC itu sangat terbatas jenis obatnya. Ya. Jadi spesifik, dan kalau sudah mulai di terapi itu tuntasnya itu setelah 6 sampai 9 bulan. Jadi lama sekali pengobatan TBC-nya ini. Ya. Nah, makin lama pengobatan itu biasanya tingkat kepatuhan berobat tuh juga akan menurun. Jadi minum obatnya tuh bolong-bolong, istilahnya tidak teratur. Kalau lagi mau dia makan, kalau bosen dia berhenti. Gitu. Nah, cara makan obat seperti itu yang bikin kumannya makin lama makin resisten. Ya, jadi ini kita berhadapan dengan hal yang serius ini. Sudah obatnya terbatas, ya hanya 4 macam yang dimakan. Kalau dia mulai resisten, nah, kita jadi makin sulit untuk membasmi kuman yang sudah ada di dalam paru-paru kita ini. Ya. Kuman ini biasanya tuh bersarang tuh di bagian atas paru-paru, ya, apex paru ini. Jadi kalau dokter berurusan dengan orang yang batuk-batuknya sudah berminggu-minggu, dokter akan soroti bagian atas ini, ada bunyi nggak, gitu ya. Kalau sampai bagian atasnya ada bunyi, wah ini sudah sangat mencurigakan kemungkinan TBC. Dokter akan minta di ronsen. Kalau ronsennya juga menunjukkan bagian atas yang mengalami perselubungan, ya tanda adanya infeksi, itu makin mendekati lagi kemungkinan orang ini kena TBC, ya, jadi bagian atas paru ini. Lalu biasanya dilanjutkan dengan pemeriksaan periksa dahaknya. Dahaknya ya, bukan air liurnya. Jadi pasien tuh harus batuk sampai keluar dahaknya. Lalu dahaknya tuh diperiksa dengan pewarnaan tadi ya, yang tahan asam tadi, untuk mencari keberadaan kuman TBC ini. Jadi penyakit ini menular lewat batuk, bukan lewat sentuhan atau lewat pakaian gitu. Tapi karena batuk itu muncratnya itu yang bisa masuk ke dalam pernafasan orang lain dan orang lain itu tertular. Nah, untunglah penularannya tidak secepat tuh COVID misalnya. Ya. Jadi tidak sekali kena batuk langsung kita ketularan TBC. Itu tidak segampang itu juga. Biasanya perlu waktu, dan umumnya orang-orang yang tinggal serumah itu yang sangat beresiko terkena karena mereka setiap hari bertemu gitu ya. Jadi kemungkinan batuk nyemprot di hirup udaranya itu besar kalau orangnya tinggal satu rumah. Nah, pengobatan TBC ini disadari tidak bisa hanya mengandalkan obat spesifik TBC tadi, gitu ya. Kita harus dukung dengan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh tubuh untuk melawan penyakit, melawan kuman ini, gitu ya. Nah, disitulah kita bisa berperan serta menolong orang-orang yang sakit TBC dengan berbagai cara supaya dia lebih mampu untuk melawan kuman TBC ini. Ini adalah gejala-gejala orang yang terkena TBC aktif istilahnya. Jadi kalau dia batuk lebih dari 3 minggu, itu dokter sudah mulai memperhatikan kemungkinan untuk TBC ini. Ya, jadi kalau batuknya baru berapa hari, kita belum berpikir untuk ke TBC. Tapi kalau ke rumah sakit ditanya ini batuk sudah berapa lama, udah 6 minggu misalnya, itu langsung dipisahkan orangnya itu, jangan di ruang tunggu yang sama gitu. Kemudian dari batuk itu
kemungkinan bisa ada darahnya. Ya, jadi kuman TBC ini seperti menggerogoti bagian dalam paru-paru itu, dan kalau dia kena pembuluh darah halus, kapiler gitu, darahnya bocor sehingga darah bercampur dengan reaknya, nanti kelihatan batuknya jadi berdarah. Lalu karena melibatkan jaringan di paru-paru, dia bisa merasakan nyeri dada. Biasanya nyeri yang berkaitan dengan cara dia bernafas. Kalau dia bernafas, tarik nafas panjang, kemungkinan terasa dia dadanya sakit gitu ya. Jadi berbeda dengan nyeri dada orang yang serangan jantung. Ini bisa di kanan dan berkaitan dengan nafas. Lalu penyakit ini menggerogoti kesehatan secara umum juga, sehingga orangnya cepat lelah. Jadi hati-hati orang kalau batuk-batuk, baterainya tuh hanya tahan sampai siang hari, sore, malam dia sudah low bat gitu. Nah, ini sudah menambah kecurigaan kemungkinan TBC. Lalu penyakit kronis pada umumnya itu akan mengganggu nafsu makan, sehingga dia jadi tidak banyak makannya. Nah, ini menambah masalah. Ya. Orang perlu daya tahan, perlu banyak makanan yang bergizi, sementara pasiennya sendiri sudah tidak nafsu makan. Ini membuat dia daya tahannya nanti makin lemah dan daya perlawanan terhadap kuman TBC-nya juga menurun. Ya. Lalu biasanya ditandai juga dengan berat badan yang menurun. Bukan hanya karena dia nggak nafsu makan, tapi karena penyakitnya ini memang menggerogoti massa tubuhnya. Bukan hanya paru-parunya, jadi berat badannya juga semua turun. Lalu karena bakteri ini tuh selalu ada di dalam badan dia, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bisa muncul rasa demam, ya, bukan panas tinggi ya, hanya merasa sumeng-sumeng gitu, meriang-meriang, yang kita sebut tuh demam ringan 38, 38,5 gitu ya. Dan satu lagi ciri yang khas tuh juga sering berkeringat kalau sudah sore atau malam hari. Jadi kita bilang ini keringat malam. Nah, jadi kalau ini kumpulan gejalanya makin lengkap, makin mencurigakan suatu infeksi TBC. Tinggal nanti periksa ronsen dan periksa dahaknya tadi, ada kumannya atau tidak. Lebih jauh lagi jahatnya penyakit ini, dia bukan hanya menyerang paru-paru ya, dan menyerang itu bikin kerusakan paru-parunya tuh bisa seperti ada lubang gitu. Ya. Istilahnya tuh secara medis tuh kaverna. Kaverna itu goa gitu ya. Jadi paru-parunya ada goanya di dalam, digerogoti oleh kuman ini. Kuman ini bisa berpindah juga menyebar ke bagian organ lain. Yang sering tuh di tulang belakang. Jadi kalau tulang belakangnya tiba-tiba, bukan tiba-tiba ya, pelan-pelan itu ada massa di dekat dengan tulang belakangnya itu, ada kayak tumor, itu kemungkinan TBC tulang di titik itu. Dan jahatnya dia bisa merusak sumsum saraf tulang belakang, ya, sehingga terjadi kelumpuhan juga. Jadi itu komplikasi yang pertama. Komplikasi yang berikutnya, dia bisa menyerang otak kita. Jadi selaput otak kita yang bertahan terhadap serangan dari luar itu kena duluan. Jadi istilahnya dia mengalami radang selaput otak, ya, atau meningitis ini, meningitis. Ya. Otaknya belum kena, tapi radang selaput otak tuh sudah bikin dia panas tinggi, gitu ya. Sudah badannya jadi kaku kuduk. Nah, kalau nanti dia nembus masuk ke dalam otak, itu terjadi kejang-kejang. Ya. Kalau sudah sampai kena otak, itu biasanya akan terjadi cacat permanen. Ya. Jadi orangnya mungkin sembuh, tapi kalau sembuhnya tadi butuh 6 bulan makan obat,
infeksinya sudah berbulan-bulan di otak, nah, kerusakannya kan cukup luas. Ya. Lalu bisa juga terjadi TBC di ginjal, di liver, di selaput jantung, gitu ya. Jadi kemana kuman itu terbawa oleh darah, ya dia menimbulkan radang di organ yang bersangkutan. Nah, penyebaran lain juga lewat kelenjar getah bening. Kita tahu kelenjar getah bening itu seperti benteng-benteng kecil yang menahan lajunya invasi dari kuman-kuman. Nah, jadi kuman ini akan bersarang di kelenjar getah bening. Dan dia akan bertambah-tambah sehingga kelenjar getah beningnya tuh membesar. Biasanya di leher, karena dari paru-paru untuk naik ke kepala itu pertahanannya ada di leher, kelenjar getah beningnya. Ya. Jadi akan kelihatan tumor di leher besar. Gitu. Ya. Nah ini kalau udah bicara tumor kan orang takutnya kanker, ya, kanker kelenjar getah bening. Jadi biasanya dilakukan pemeriksaan di biopsi melihat apakah isinya sel kanker atau kuman TBC. Ya. Nah, ini yang uniknya. Kalau dia ternyata kuman TBC, itu pada tarik nafas lega gitu. Oh, cuma TBC gitu ya, karena kanker lebih menakutkan gitu ya. Tapi jangan bilang cuma TBC karena TBC juga menimbulkan bahaya yang menakutkan juga gitu ya. Jadi walaupun dia TBC-nya di kelenjar, obatnya tetap sama. Dia harus dimakan juga supaya melalui darah sampai di kelenjar getah bening ini. Dikenal juga TBC usus. Nah, ini bisa penularan tuh lewat apa yang dimakan, lalu kumannya tahan asam, dia lewati lambung sampai ke usus, muncul TBC di usus. Nah, satu lagi dia bisa mengenai sistem reproduksi. Jadi kalau kena pada wanita, jadi susah punya anak, infertilitas. Ya. Ini perlu dipikirkan kemungkinan TBC. Nah inilah 4 macam obat yang dimakan. Rifampin ini isinya rifampisin. Jadi biasanya disingkat tuh kalau di dalam kartu pengobatan tuh RHZE istilahnya ya. R-nya rifampisin, H-nya INH, Z-nya pirazinamid, E-nya etambutol. Ya, jadi 4 macam ini karena banyak yang resisten, kita nggak bisa lagi hanya kasih 1 macam gitu. Dia harus kombinasi 3 minimal 3 dan biasanya kalau sekarang ini sudah harus 4 karena makin banyak yang resisten ini. Bahkan kalau kondisinya itu infeksinya cukup mengancam jiwa ya seperti infeksi di otak tadi atau di jantung itu diberikan tambahan lagi injeksi streptomycin ini. Nah, jadi sekali lagi ini pengobatannya bukan 1-2 minggu ini ya, minimal itu 6 bulan. Ya. Makan 4 macam obat dan mungkin ditambah injeksi gitu ya. Jadi kita sudah bisa melihat sengsaranya pengobatan kalau sampai kena. Nah, ini yang lebih menambah masalah lagi. Ya. Keempat macam itu, termasuk ditambah yang injeksi itu semuanya punya efek samping. Gitu, ya. Ada satu survei yang sudah lama dilakukan oleh mahasiswa farmasi ini ya. Mereka temukan dari orang-orang yang disurvei itu 81% semuanya kena efek samping dari obat ini. Gitu. Jadi hanya yang kuat itu, yang benar-benar kebal itu, ya, 10% lebih dia tidak kena. Gitu. Ya. Jadi kita bisa memikirkan kenapa orang-orang banyak yang putus obat. Ya. Salah satu juga karena tidak tahan pada efek sampingnya ini. Ya. Nah ini efek samping yang muncul ya bisa dia kayak alergi, jadi kulitnya tuh merah-merah, bisa kena mata, penglihatannya kabur, ya. Perutnya juga tidak nyaman sampai nyeri, ya. Minimal dia mual muntah. Jadi umumnya ini
mengganggu sistem pencernaan ya. Hilang nafsu makan, mual, muntah, nyeri perut tuh mengganggu pencernaan. Nah, orang kalau makan obat lalu rasa pencernaannya tuh jadi nggak enak, itu dia biasanya tidak mau makan lagi obatnya ya. Nah, ini problem tambahannya dari pengobatan yang ada. Nah, karena saya belajar juga tentang traditional Chinese medicine, saya masukkan juga di sini bagaimana cara pandang dari TCM ini, traditional Chinese medicine ya. Nah, ini ilustrasi sang tabib istana gitu ya. Mungkin kalau yang suka nonton drama itu, drama Asia itu bisa mengenal ya. Kalau sudah disebut tabib istana itu sudah kelompok dokter yang kelas paling atas gitu ya, yang paling ahlinya gitu. Nah, kalau dalam TCM batuk lebih dari 3 minggu, ini sudah bisa dikelompokkan, ini penyakit bukan lagi penyakit yang masih di luar, gitu ya, masih di kulit, organ, di tulang, gitu. Tapi ini sudah masuk ke dalam, ya, sudah kena di organnya, sehingga pengobatannya juga lebih serius dan perlu waktu lebih lama. Ya. Lalu kalau ada batuk berdarah dalam TCM tuh dikelompokkan ini ada panas di paru-parunya ya, jadi panas dalam di paru-parunya sampai darah tuh merembes bocor keluar. Kalau ada nyeri dada, mereka simpulkan ini energinya atau qi-nya itu macet di area jiao atas ya, di dada, sehingga nanti pengobatannya bagaimana melancarkan energi di dada ini. Lalu tadi keluhan cepat lelah, langsung dikaitkan, oh ini energinya tuh sudah menurun, qi-nya defisien, gitu ya, energinya defisien, low bed, sehingga terapinya harus bagaimana membantu tubuh memproduksi energi lebih banyak lagi. Gitu. Nah, kalau hilang nafsu makan, ini termasuk gangguan di organ limpa lambung. Dan berat badan juga mendukung. Ini limpahnya ini makin lemah. Sehingga apa yang dimakan tidak bisa jadi daging istilahnya. Gitu ya. Sehingga nanti pengobatannya difokuskan pada limpahnya. Nah, kalau demam-demam setiap sore, ini juga ada sindromnya yang disebut sindrom Yin-Xi atau defisiensi Yin. Ini khas ini ciri ini. Sehingga pengobatan ala TCM nanti akan dikasih makanan atau herbal yang menambah unsur yin-nya. Gitu. Nah, jadi begitu cara pandang di TCM. Jadi kalau kita pengobatan secara holistik, kita harus melihat pengobatan medis barat mengandalkan obat TBC, pengobatan medis timur ini memperhatikan apa lagi yang mereka bisa perbaiki supaya kondisinya pulih lagi. Ya. Nah, dari analisa tadi, misalnya mereka dapatkanlah problemnya di paru-paru. Paru-paru kalau lemah, nanti anaknya ini ginjal bisa melemah. Nah, tadi kalau orang yang jadi tidak sulit punya anak, dikatakan dalam TCM, oh iya, karena parunya lemah, ginjalnya lemah, jadi dia susah punya keturunan. Gitu. Lalu paru-paru ini mengontrol liver. Jadi kalau paru-parunya lemah, livernya tuh mengalami gejolak, dia tidak bisa kontrol gitu. Sehingga perlu diperkuat livernya dan juga ditenangkan, diperkuat parunya, ditenangkan livernya. Ya. Nah, begitu juga selanjutnya. 5 organ dalam TCM ini semua saling berhubungan, tapi ada yang berhubungan langsung, ada yang tidak langsung. Nah, obat-obatnya juga disusun bukan untuk melawan kumannya gitu ya. Jadi jangan kita pikirkan obat herbal Chinese herbal itu bisa membunuh kuman TBC, bukan begitu cara kerjanya.
gitu ya. Dia bekerjanya misalnya untuk mengatasi panas dalam, ya, peradangan di paru-paru, dicari obat yang mendinginkan dan kerjanya di paru-paru. Kalau badannya lemah, energinya lemah, dikasih bahan herbal yang bersifat tonikum energi. Jadi orangnya lebih kuat, lebih segar. Begitu caranya. Jadi dalam TCM itu yang lengkap, mereka kasih herbal, lalu mereka juga lakukan massage untuk membantu detox di sistem ototnya, di sistem meridiannya, di kelenjar getah beningnya gitu, supaya tidak terjadi penumpukan toksin di sana. Lalu dengan akupunktur dia bisa atur keseimbangan 5 organ ini, mana yang kurang diperkuat, mana yang berlebihan, yang tidak tenang tuh ditenangkan dengan titik-titik akupunktur. Lalu karena menyangkut energi, latihan pernafasan ini menjadi penting, apalagi ini penyakit paru-paru, gitu ya. Olah nafas itu akan memperbaiki energi dan juga memperkuat paru-parunya. Ya. Nah, selain herbal, dalam TCM itu juga sangat percaya pada khasiat makanan. Jadi istilahnya dietoterapi, gitu ya. Makanan apa yang bisa meningkatkan kekebalan tubuh, yang bisa bikin adem dari panas dalam. Nah, itu semua diberikan sebagai makanan. Ya. Jadi beda ya, kalau obat itu targetnya adalah membunuh kumannya, tapi kalau diet itu targetnya adalah memperkuat orangnya. Jadi ini analisa pada TCM. Ya. Karena paru-paru kena, paru-paru itu tempat memproduksi energi dari udara, maka terjadilah defisiensi Qi. Nah, ini gejalanya tadi cepat lelah, orangnya pucat, ya. Kalau dipegang tangannya dingin, gitu ya. Nah, ini karena energinya lemah. Obat TBC tadi kalau dimakan tidak bisa memperbaiki Qi ini, gitu. Dia urusannya membunuh kuman. Soal energinya lemah, dia tidak bisa bikin apa-apa. Nah, disinilah kita melihat perlunya pendekatan holistik ini. Kalau orangnya sesak nafas, di TCM bilang, oh ini Qi-nya terhambat di paru-paru, dia nggak bisa turun ke bawah. Sehingga dadanya tuh terasa penuh, rasa nyesek. Ya. Nah, jadi target pengobatan kita bagaimana supaya energinya lancar turun ke bawah. Dengan terahat nanti kita lihat ini sangat mudah dilakukan. Kita blow dari dadanya turun ke bawah, itu sudah membantu Qi turun ke bawah sehingga orang sesak nafasnya tuh langsung berkurang. Ya. Lalu tadi analisa paru-paru itu organ logam, dia melemah sehingga ginjalnya ikut melemah. Nah, dengan terahat nanti kita tinggal arahkan ke organ ginjal, organ liver, ya, dan nanti juga organ limpa lambungnya ini. Kita blow, kita berikan energi tambahan. Ya. Nah, ini yang kita lakukan dengan terahat, menambah yang qi, energi yang bersifat panas. Gitu ya. Cocok nanti untuk kondisi orang yang suka kedinginan, ya, pucat. Dengan terahat nanti sangat terbantu dia. Ya. Lancarkan si dada, blow dadanya turun ke bawah, tonik paru-paru. Nah, nanti di dada kita tinggal lihat paru-paru tuh seberapa luasnya, blow semuanya di situ. Tuh ya. Ginjal di mana, blow ginjalnya. Liver, limpa lambung, tinggal di blow. Gitu. Ya. Nah, itulah peranan terahertz ini. Ya. Kita sudah belajar dulu yang paling efektif adalah dia meningkatkan yang qi, energi yang bersifat panas. Jadi dia akan menghangatkan tubuh. Ya. Terus dengan getarannya mencapai sel-sel, sel-sel itu jadi diaktifkan, masing-masing tuh baterainya jadi lebih kuat, diproduksilah energi lebih banyak, ATP lebih banyak diproduksi di sel-sel. Ya, sehingga
dia akan menaikkan tenaga stamina-nya. Gitu. Dan kita juga belajar terahertz bisa mengaktifkan sistem imun kita ya. Tubuh kita kalau dipanaskan, sel darah putihnya akan lebih aktif berperan. Ya. Kelenjar getah bening juga akan lebih aktif membentengi supaya kuman-kuman jangan lolos semuanya dibasmi di kelenjar getah bening itu. Ya. Nah, kemudian dia mampu meregenerasi sel. Ya, tadi kita tahu kuman TBC itu menggerogoti paru-paru. Kita sekarang berupaya supaya yang sudah rusak itu mengalami regenerasi, gitu ya. Lewat stem cell, ya kita blow sumsum tulang belakangnya, tulang-tulang panjangnya, dan juga organ paru-parunya. Kita bisa harapkan stem cell-nya nanti akan mereparasi, memperbaiki bagian yang rusak tadi. Lalu kita bukan hanya blow paru-parunya, kita blow organ-organ yang terkait. Dengan demikian kita membantu menyeimbangkan lagi kinerja organ-organ tubuh tadi. Ya. Nah, itu dengan cara kita memblow langsung ke organnya. Jadi ini efek langsung pada organ-organ yang kita blow dengan terahertz. Nah, kalau kita blow organ paru, kita akan mendapatkan nafasnya akan lebih baik. Sesaknya berkurang, dia lebih mampu untuk tarik nafas, buang nafas itu lebih banyak, sehingga oksigen juga lebih banyak masuk. Nah, kalau parunya melemahkan ginjal, ya kita blow ginjalnya, sehingga nanti fungsi reproduksinya juga akan membaik. Nah, begitu juga liver. Liver tuh sangat sengsara karena dapat obat 4 macam yang semuanya tuh di metabolisme di liver. Ya, jadi kerjanya berat sekali kalau dia makan obat TBC berbulan-bulan, gitu ya. Jadi kita perlu bantu memperkuat livernya ini dengan terahertz. Ya. Sel-selnya kita kuatkan, daya detoksnya kita tingkatkan, sehingga kerusakan hatinya juga lebih sedikit, gitu ya. Dan yang rusak itu juga cepat diperbaiki karena kita mengaktifkan sistem stem cell juga. Nah, kalau dia melemahkan jantung karena energinya lemah, pompa jantungnya juga melemah, gitu ya. Nah, itu kita blow jantungnya, maka sirkulasi darah juga akan diperbaiki ya, karena pompanya diperkuat, sirkulasi juga akan lebih bagus. Nah, kalau dia tidak nafsu makan karena limpa lambungnya terganggu, kita blow limpa lambungnya tadi. Ya. Nah, sini termasuk pankreasnya, sehingga apa yang dimakan semua bisa dicerna dengan baik lewat enzim-enzim yang keluar dari sistem pencernaan kita ini. Ya, pankreas itu mengeluarkan enzim-enzim penting buat pencernaan karbohidrat, protein, lemak, itu semua dikeluarkan oleh pankreas. Ya. Jadi hasilnya nafsu makan bisa membaik, orangnya bisa makan lebih banyak, tinggal kita pilihkan nutrisi yang terbaik. Dan kalau kita perbaiki semuanya ini, apa yang dia makan tuh bisa sampai ke sel dengan maksimal. Gitu. Oke, nah ini caranya ya, kita blow 20 titik umum itu, masing-masing titik tuh nggak perlu lama-lama ya, saya biasanya bikin 10 hitungan, kira-kira ya 10 detik gitu ya. Karena ini targetnya adalah mengaktifkan saja. Jadi kalau di akupunktur itu kayak dirangsang titiknya, dia elektrisitasnya akan mengalir, dia jadi lebih aktif. Ya. Karena ini titik sifatnya. Nah, kalau organnya kita mau aktifkan, mau perkuat, itu 2 menit saja juga sudah mencukupi gitu ya. Tapi kalau organnya sudah sakit, kita butuh waktu sampai 15 menitan. Gitu, ya. Ini untuk organ yang sakit. Tapi kalau sekedar menjaga supaya organnya tetap sehat, itu nggak perlu sampai 15 menit. Jangan lupa blow air minumnya. Supaya airnya itu semua bisa masuk ke dalam sel tuh dengan lebih bagus ya, karena daya rembes
airnya jadi lebih ditingkatkan kalau kita blow airnya. 1 liter 1 menit kita cukup pakai speed yang paling kecil, ya, karena terahertz ini bisa meresap ke dalam air itu dengan baik sekali. Ya. Nah, air terahertz ini kalau sebelum di blow kita berikan, itu targetnya mencegah orangnya tuh dehidrasi, karena kita blow tuh ada panas, panas tuh mengeringkan, gitu ya. Jadi ini mencegah dia dehidrasi. Kalau sesudah blow kita minta dia minum lagi, itu untuk membantu detox yang dihasilkan waktu kita memblow organ-organ, memblow jaringan dan selnya. Itu racun semua juga dengan aktif dibuang dari dalam sel. Nah, itu perlu air untuk membawa dia keluar ke ginjal, ke liver, ke usus gitu, supaya cepat dibuang dari tubuh kita. Gitu ya. Tapi jangan paksakan orang minum segelas-segelas, ya. Apalagi kalau dia ada kelemahan ginjal. Jadi kita bijaksanalah dalam hal air ini. Kalau orang bilang, oh tadi saya datang saya baru minum, ya, nggak perlu kita berikan air terhertz sebelum di blow, karena kita yakin masih cukuplah air yang tadi dia minum dari rumah misalnya. Tapi untuk yang sesudah blow ini kita perlu, kalau dia ada hambatan nggak boleh minum banyak, ya berikan sebisanya jatah yang dia boleh minum, ya. Nah, selain air terahertz, kita juga punya produk Seven Wonders. Ya, ini juga akan membantu sekali dalam mendukung pengobatan TBC tadi. Dan ini yang akan segera masuk ya, Oxytep ini juga sangat membantu kondisi ini. Ya, kita tahu karena paru-paru yang kena, oksigen yang beredar dalam tubuh kita tuh juga jadi menurun. Ya. Apalagi kalau pasiennya sudah mulai nafasnya sesak gitu, nggak cukup lagi oksigen dari udara. Nah, di sini ada alternatif oksigen tambahan lewat air minum. Gitu. Ya. Dan kalau punya Itera Bio, kita bisa harapkan dia bekerja dengan lebih merata gitu, dari telapak kaki sampai ke seluruh tubuh tuh terahertznya bekerja dengan merata. Beda kalau kita blow tuh tentu ada bagian-bagian yang tidak kena di blow gitu. Apalagi kalau blow-nya hanya di titik-titik akupunktur gitu, ya nggak cukup, dia nggak rata beredarnya. Oke. Nah, ini kelebihan Seven Wonders ini ya, ketujuh keunggulan yang ada dalam tumbler ini. Pertama, dia memperkaya unsur hidrogen, ion hidrogennya. Kita tahu hidrogen ini dalam ilmu kesehatan tuh termasuk elektron donor. Jadi termasuk suatu bahan antioksidan juga gitu. Karena nanti radikal bebas yang kekurangan elektron tinggal dijejeli hidrogen supaya dia menjadi tenang gitu. Ya. Lalu ORP ini, oxidation reduction potential ini menentukan potensial aksi dari metabolisme. Jadi kalau ini ditingkatkan, sel-sel itu seperti baterai plus minusnya itu masih tinggi gitu ya, sehingga mereka bisa bekerja dengan semaksimalnya gitu. Lalu air ini juga membuat pH-nya jadi lebih alkalin sehingga membantu menjaga alkalinitas darah kita. Apalagi kalau makan obat 4 macam berbulan-bulan, itu biasanya pH darah itu menjadi asam. Ditambah dengan infeksi peradangan yang berbulan-bulan, itu juga bikin darah jadi lebih asam. Nah, kita support supaya kembali alkalin lewat Seven Wonders ini. Lalu sudah dibuktikan juga setelah dimasukkan dalam tumbler ini, molekul airnya bisa jadi lebih kecil, jadi seperti air terahertz tadi. Ya. Dan ini yang bikin jaringannya jadi lebih lembab, jadi lebih terbasahi. Dan kita tahu air itu penting sekali di dalam proses metabolisme di tubuh kita. Ya. Kalau jaringannya dehidrasi, metabolisme terganggu. Ya.
Yang kelima, efek antioksidan ini ya. Salah satu tadi dari hidrogen, mineral juga punya efek antioksidan itu. Nah, nanti ini akan menangkal radikal bebas. Jadi bakteri-bakteri itu juga akan melepaskan radikal bebas yang meracuni tubuh kita. Nah, itu yang bikin orang juga jadi cepat capek. Ya. Nah, ini ditangkal dengan antioksidan. Ya. Lalu mineral-mineral ini juga akan membantu mencukupi kekurangan mineral yang dalam jumlah kecil ya, mikromineral gitu. Bukan kalsium, magnesium yang jumlahnya besar, tapi yang jumlahnya kecil-kecil ini. Walaupun dia mikro, hanya sedikit, tapi dalam urusan metabolisme sangat penting semuanya ini. Ya. Lalu ketujuh, efek antibakterial, berarti yang kita minum ini tidak lagi tercemar oleh bakteri gitu ya. Tapi bukan berarti airnya mampu membunuh bakteri di dalam tubuh ya. Bukan, cuma air ini bebas bakteri gitu. Nah, ini mesin oxitap yang akan masuk ya. Kita mungkin sudah kenal air oksigen yang dijual di pasaran. Dan kita tahu kelemahannya air oksigen itu kalau dibuka akan keluar bunyi gas itu ya, pes gitu. Nah, itu menunjukkan oksigennya bocor ke udara sehingga kadarnya juga sudah menurun di dalam botol itu. Nah, makin lama botol itu tidak laku gitu, jadi tidak langsung dibeli orang, itu kadar oksigennya juga makin turun. Apalagi kalau botolnya kena panas. Panas itu akan membuat ikatan dengan gas itu akan melemah, oksigennya jadi bocor, keluar semua dari airnya. Nah, itu kelemahan air minum oksigen, karena oksigennya dipompakan ke dalam air. Nah, mesin ini agak unik ya, dia tidak memompakan oksigen ke dalam, tapi dia mengutak-atik rumus kimia air nih H2O ya. Hidrogennya tuh dikeluarkan dari air itu sehingga kadar oksigennya jadi lebih banyak. Ini yang bisa mereka ukur. Dia akan menyerap lebih tinggi di dalam airnya sehingga dengan minum air ini kadar oksigen di dalam tubuh juga meningkat ini sampai 43% gitu ya. Ini sangat membantu orang yang lagi sesak nafas karena paru-parunya sakit itu. Tambahan oksigen lewat minuman. Nah, ini mereview saja 20 titik-titik yang kita perlu blow itu. Airnya ya, ingat ya, di sini tertulis 2 gelas, tapi selalu ingat tanyakan ginjalnya bagus atau enggak. Kalau dia sudah sakit ginjal, minumnya dibatasi, jangan beri dia 2 gelas, nanti dia kelelep paru-parunya. Gitu ya. Kalau organnya kita tinggal ngintip ini anatomi organ, sekarang internet dengan mudah dijangkau ya. Paru-paru, jantung di mana, liver, kita tinggal blow semua di area yang bersangkutan. Ya. Kalaupun sampai lupa liver di kanan atau di kiri gitu ya, ya sudah di blow aja semuanya ini dengan merata. Ya nanti kena juga semuanya. Nah, ini 20 titik umum yang saya maksudkan ya, mungkin jumlahnya berbeda dengan yang ada di brosur tadi ya. Lapak tangan kiri kanan itu dihitung 2 ya. Lalu semua lipatan siku, ketiak itu karena di situ ada kelenjar getah bening, ada arteri, ada vena, ada saraf yang dekat dengan permukaan. Jadi kita mengaktifkan semuanya sekaligus ya. Begitu juga di leher. Nah, di puncak kepala ini untuk menarik chi ke kepala. Jadi kalau orang yang sering merasa pusing, orangnya pucat, jadi chi-nya nggak sampai ke atas, kita blow di puncak kepala ini. Gitu ya. Tapi kalau orangnya sudah mukanya merah, dia ada darah tinggi, gitu, sering kepalanya kayak mau pecah, ya kita jangan blow di sini, kita skip aja, gitu ya, blow di tempat lainnya. Nah, ini ada tambahan perut bawah, perut tengah, perut atas. Ini seperti
cakra dalam ilmu yoga itu. Ya. Jadi ada hubungan titik akupunktur dengan cakra-cakra ini. Dengan menghangatkan titik ini, kita menghangatkan cakranya. Sehingga aktivitas di organ yang ada di perut bawah, perut tengah, dan di dada ini semua juga jadi lebih aktif. Ya. Nah, ini kita ingat lagi tentang holistik. Ya. Makan obat saja itu sudah pastilah tidak cukup. Kita perlu berikan semua yang dibutuhkan. Ya. Udara yang bersih, yang segar. Ya. Kalau sudah TBC, lalu dianya nggak mau keluar rumah, ya, ngendep terus di dalam kamarnya, itu nggak mungkin dia dapat udara segar. Ya. Jadi dia perlu udara segar. Tetap perlu berolahraga. Ya. Padahal tadi kita lihat gejalanya tuh cepat capek. Ya. Karena cepat capek, dia kalau suruh olahraga juga jadi nggak mau. Ya. Padahal olahraga itu tetap dibutuhkan. Ya. Lalu air minum, tadi kita sudah bahas, istirahat. Ya. Memang cepat capek butuh istirahat. Ya. Tapi kalau dia berhari-hari kerjaannya hanya makan, tidur gitu, itu juga bisa melemahkan sistem tubuh, ya, karena biar bagaimana tubuh kita perlu beraktivitas, baik fisiknya maupun mentalnya. Harus punya pemikiran yang tetap aktif, yang positif, supaya dia juga cepat sembuh. Lalu nutrisinya, ya, kalau sudah sakit begini, nutrisinya yang Tuhan buat saja, ya, makanan yang alamiah yang Tuhan buat. Jangan yang buatan manusia lewat pabrik, ya. Lalu sinar matahari. Ini penting, Tuhan sudah karuniakan gratis, apalagi kita di Katulistiwa ya gratis semuanya. Tapi orang malas berjemur, ya. Keluar rumah aja pakai payung, pakai sunblock gitu. Akhirnya mataharinya jadi sia-sia. Oke, itu yang saya bisa sharingkan. Sekarang kita boleh diskusi. Oke, terima kasih Dok. Panjang lebar tadi pemaparannya dan Suci juga baru tahu ternyata TBC itu nggak cuma di paru-paru. Tadi pemaparan dokter juga sampaikan bahwa TBC ini bisa di jantung, bisa di ginjal gitu ya. Jadi itu sebetulnya bakterinya ya Dok, atau Ya, memang TBC apa maksudnya eh, beda dengan yang paru-paru atau sama bakterinya yang sampai bakterinya ke sana. sama ya. Nah, Bakterinya sampai ke sana. Oke. iya, Dan pengobatannya juga sama dengan sama. obat-obat yang tadi itu ya, Dok ya. Iya, sama. Oke. Jadi tadi sewaktu dokter juga memberikan pemaparan, Suci juga sempat scroll juga cari informasi di internet, Bapak Ibu. Jadi menurut data yang Suci lihat dari website Kementerian Kesehatan, jadi berdasarkan Global TB Report tahun 2022, Indonesia ini merupakan negara dengan beban TBC tertinggi kedua di dunia setelah India. Hmm. Jadi Indonesia ini kedua tertinggi di dunia setelah India, Bapak Ibu ya. Jadi kita perlu sangat-sangat waspada ya terhadap satu penyakit ini. Jadi WHO memperkirakan bahwa hampir 1 juta, Dok, data dari tahun 2023 ini WHO memperkirakan sekitar 969.000 kasus TBC di Indonesia pada tahun itu ya. Dan di sini disebutkan juga kalau kita flashback lagi ke tahun 2022, Indonesia ini meraih rekor pencapaian deteksi TBC tertinggi sepanjang sejarah itu di tahun 2022. Mungkin juga karena adanya wabah COVID kemarin ya Dok ya. Jadi uh, imunitas juga lemah, terus kemudian virus COVID juga atau ada kaitannya dengan ini atau bagaimana Dok? Ya, kita jadi nomor 2 ya. Tadinya nomor 3. China Masuk. termasuk di dalam 3 besar itu.
Oh, jadi kita Jadi, naik peringkat ini ya dok ya. naik Aduh, peringkat dan sayang sekali naik peringkatnya untuk kalau China penyakit ya dok ya. turun ke berapa gitu ya. Dan kita Iya. memang lihat China tuh kemajuannya tuh pesat sekali. Jadi termasuk dalam hal kesehatan juga berarti dia berhasil menurunkan kejadian Betul, TBC ini gitu ya. betul. Jadi semuanya bisa diturunkan gitu. Kalau kita bersama-sama eh, merapatkan barisan melawannya gitu ya. Nah, seperti tadi kalau dikatakan jumlah kasusnya misalnya 1 juta, itu yang ketahuan kan yang diperiksa gitu ya. Nah, biasanya yang satu rumah itu sudah kena juga biasanya kan dia tinggal satu Hmm, rumah gitu ya. Tapi belum tentu mereka mau periksakan diri gitu. Karena nanti harus betul. makan obat 4 macam setengah tahun, ogah gitu. Jadi dia diam-diam aja gitu. Nah, jadi kita bisa kalikan berapa gitu kalau dari jumlah Betul. itu kemungkinan yang juga kena Lebih. lebih dari yang tercatat ya. Nah, terus Betul. angka kejadian tuh meningkat itu ya bisa jadi karena memang yang kena bertambah atau yang meriksa lebih rajin gitu. Hmm, Karena lebih banyak yang diperiksa, jadi kedapatan lah yang lain-lain juga jumlahnya jadi Rawan gitu ya. ketahuan gitu ya. Nah, jadi kita jangan terpaku pada angka-angka itu. Ada banyak variabel lain yang membuat angka itu naik atau turun gitu. Tapi yang penting kalau kita sudah tahu ada yang kena,